Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan pada hari ini mata kuliah bahasa Indonesia kita akan membahas tentang ragam bahasa. Tujuan pembelajaran kita adalah dapat menjelaskan, menganalisis, menilai ragam bahasa, khususnya bahasa Indonesia. Pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan tentang kedudukan bahasa Indonesia, kemudian fungsi bahasa Indonesia. Ragam bahasa itu berkaitan dengan kedudukan bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa resmi negara. Kemudian dari kedudukan itu juga ragam bahasa akan berkaitan dengan fungsi bahasa yang tercantum dalam kedudukan bahasa Indonesia. Dari kedudukan bahasa Indonesia kemudian berwujud fungsi bahasa Indonesia akan melahirkan ragam bahasa Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa ragam bahasa itu berkaitan dengan variasi bermacam-macam atau ragam yang ditinjau dari berbagai segi dan akan melahirkan suatu bahasa berdasarkan tinjauan tersebut, berdasarkan berbagai aspek di dalam berbahasa. Nah, implikasinya adalah penggunaan bahasa Indonesia kita di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam situasi resmi maupun dalam situasi yang tidak resmi. Apa yang kita ketahui tentang ragam bahasa Indonesia? Nah, ragam bahasa Indonesia ini dapat kita tinjau dari berbagai segi atau dari berbagai bidang atau dari bermacam sudut pandang. Pertama, ragam bahasa Indonesia berdasarkan waktu. Nah, yang kedua, ragam bahasa Indonesia berdasarkan media yang kita gunakan. Ketiga, ragam bahasa Indonesia berdasarkan situasi ketika kita menggunakan bahasa tersebut. Keempat, ragam bahasa Indonesia berdasarkan bidang. Bidang apa yang kita gunakan atau latar belakang pendidikan kita. Dan yang kelima, ragam bahasa Indonesia berdasarkan daerah. Baiklah, saya akan menjelaskan lebih lanjut ragam bahasa Indonesia berdasarkan 5 sudut pandang tersebut. Pertama, ragam bahasa Indonesia berdasarkan waktu. Nah, ragam bahasa Indonesia berdasarkan waktu ini sesuai dengan tempo atau masa tertentu penggunaan bahasa Indonesia. Ada 2 di sini. Yang pertama adalah ragam bahasa Indonesia lama dan ragam bahasa Indonesia baru. Ragam bahasa Indonesia lama ini dapat kita contohkan pada penggunaan ejaan-ejaan lama bahasa Indonesia. Misalnya ejaan Swandi, ejaan Van Ophusen. Nah, ketika kita menuliskan ejaan lama misalnya bahasa Indonesia pada kata ulang, misalnya jalan-jalan, nah, kita tuliskan dengan menggunakan angka 2 setelah kata jalan. Nah, ini berarti kita masih menggunakan ragam Indonesia lama.
Berbagai contoh yang lain juga dapat kita lihat pada penulisan Sumpah Pemuda. Kami Poetri Indonesia. Pada kata putra dan putri di situ tertulis dalam ejaan lama atau menggunakan huruf U lama dengan menggabungkan huruf O dan E. Demikian juga pada kata yang ditulis dengan huruf J, Y-nya ditulis dengan huruf J menjadi jang, ejaannya yang. Nah, itu contoh kecil ragam Indonesia lama. Kemudian yang kedua, ragam Indonesia atau bahasa Indonesia baru. Nah, ragam bahasa Indonesia baru itu sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, yang sudah diresmikan oleh pemerintah Indonesia, yang saat ini bertukar nama menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, setelah munculnya ejaan yang disempurnakan dan PUEBI ini, ejaan-ejaan lama bahasa Indonesia itu sudah tidak dipergunakan lagi atau tidak diberlakukan lagi. Dia sudah menjadi catatan sejarah perkembangan dan pembinaan bahasa Indonesia. Kemudian ragam bahasa yang kedua yaitu berdasarkan media. Yang dimaksud media di sini ada dua, yaitu media lisan, tutur kata kita, ucapan kita, dan kedua ragam tulisan. Antara ragam lisan dan ragam tulisan itu berbeda. Apa yang kita ungkapkan ketika kita bertutur secara langsung, maka akan terasa lebih mudah karena bertutur secara langsung atau lisan dapat kita selingi dengan aspek suprasegmental seperti gerak wajah, dan kita bisa mengulangi apa yang tidak dipahami oleh lawan bicara. Sementara ragam tulisan seperti berita-berita di majalah, surat kabar, dan internet berbeda dengan yang terjadi pada bahasa lisan. Tidak ada unsur suprasegmental yang bisa membantu kita di dalam memahami ragam bahasa tulis. Yang ada hanya punktuasi atau tanda baca yang mungkin bisa membantu hanya sebagian kecil. Ragam-ragam bahasa tulis ini juga berkaitan dengan ejaan bahasa yang dipergunakan sesuai dengan zaman. Di samping itu, perbedaan lain antara ragam lisan dan ragam tulisan, yaitu pertama, ragam lisan itu memerlukan kehadiran lawan bicara atau lawan tutur. Sementara ragam tulisan tidak perlu adanya kehadiran lawan bicara. Selanjutnya, unsur pada ragam lisan, unsur gramatikal tidak lengkap. Unsur gramatikal di sini maksudnya unsur tata bahasa, seperti kehadiran subjek, predikat, objek, keterangan, itu boleh tidak lengkap. Dan terkadang terkesan memang tidak lengkap. Karena meskipun tidak lengkap, di dalam ragam lisan ini akan terbantu dengan unsur-unsur lain, sebab lawan bicara kita bisa meminta penjelasan langsung apa yang tidak dipahaminya. Sementara di dalam ragam tulisan
unsur-unsur gramatikal atau tata bahasa itu memang dipersyaratkan harus lengkap. Kehadiran subjek, predikat, objek keterangan sesuai dengan syarat-syarat teknis kebahasaan itu sangat penting, karena tidak adanya kehadiran lawan bicara di depan kita. Selanjutnya, di dalam ragam tulisan itu sangat terikat oleh ruang dan waktu. Artinya ketika kita berbicara atau bertutur langsung dengan lawan bicara, kita terikat oleh ruang dan waktu, di mana tempat kita akan berbicara atau berunding sesuatu, dan kapan waktu yang harus kita tentukan, dan sangat terbatas. Sementara pada ragam tulis kita tidak terikat oleh ruang dan waktu. Kapan saja kita bisa membaca tulisan-tulisan orang, di rumah, di luar rumah, di kedai kopi, di kampus, apalagi di sedang perjalanan dan sebagainya, atau sambil menunggu antrean di pelabuhan Roro. Dan ini juga sangat berpengaruh dari minat baca yang sudah ada pada diri kita masing-masing. Ragam bahasa selanjutnya yaitu ragam bahasa berdasarkan situasi atau cara bertutur. Pertama, ada ragam bahasa dialek. Indonesia mempunyai suku bangsa yang sangat kaya, sehingga bahasa daerah pun sangat kaya. Dari bahasa daerah itu akan memunculkan beragam dialek daerah dan sangat kaya. Untuk di Provinsi Riau saja, dialek-dialek tutur daerah ini bisa kita bagi menjadi beberapa macam. Misalnya dialek Melayu di bagian kepulauan atau pesisir, kemudian dialek Melayu bahasa Indonesia atau bahasa daerah di Riau daratan seperti Kampar, Indragiri Hulu, Wansing, dan sebagainya. Sementara di daerah pesisir seperti Siak Sri Indrapura, Bengkalis, Bagan Siapi-api, Dumai. Dialek-dialek tersebut sangat berbeda. Contoh yang lebih nyata yaitu dialek bahasa kita di Bengkalis. Nah, dialek-dialek daerah ini termasuk di dalam penggunaan bahasa budaya Indonesia. Nah, ketika orang Bengkalis berbahasa Indonesia, kita pada umumnya akan bisa menebak bahwa di mana sebenarnya keberadaan seseorang ketika bertutur bahasa Indonesia. Ada dialek khusus dan unik sehingga seseorang bisa menduga-duga bahwa dia berasal dari daerah mana. Disinilah kita tahu bahwa bahasa menunjukkan bangsa. Kemudian yang kedua, ragam resmi atau formal atau ilmiah. Ragam resmi ini atau formal atau ilmiah ini biasanya terdapat atau terjadi di dalam situasi seperti pendidikan, perkuliahan, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah. Dan ini sesuai dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Di samping itu juga di dalam pertemuan-pertemuan kenegaraan, di dalam rapat dan diskusi yang bersifat ilmiah, seperti seminar, workshop, dan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan non-pemerintah. Kemudian selanjutnya ada ragam tidak resmi informal. Nah, ragam tidak resmi ini dapat kita temukan. Ragam tidak resmi ini
berbeda sekali dengan ragam resmi. Ragam resmi itu mengacu kepada standar bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia baku. Biasanya menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Sementara ragam tidak resmi ini formulasinya, apa yang disampaikan kita memahami, dan apa yang disampaikan orang kita memahami. Formulasinya saling memahami apa yang dituturkan atau yang diucapkan. Misalnya ketika kita berbelanja sesuatu di pasar atau kedai, maka akan terjadi ragam bahasa tidak resmi. Dan ragam bahasa tidak resmi ini juga unsur gramatikalnya tidak lengkap. Misalnya ketika kita membeli baju, maka kita akan mengambil baju yang kita inginkan dan kita langsung bertanya, ini berapa? Atau berapa harganya? Unsur subjeknya tidak nampak di situ. Kemudian ada ragam akrab atau ragam keakraban, ragam persahabatan. Ketika kita berbicara dengan sahabat dekat, ketika kita berbicara dengan anggota keluarga, maka di situ akan terjadi ragam bahasa akrab atau ragam bahasa keakraban. Biasanya di sini apabila dalam satu keluarga itu menggunakan bahasa Indonesia, dan mereka akan menggunakan bahasa Indonesia yang mencerminkan keakraban ketika bertutur bahasa. Kemudian ada ragam konsultatif. Ragam konsultatif ini atau bersifat konsultasi ini biasanya terjadi antara dokter dan pasien, psikolog dan audien, guru bimbingan konseling dengan peserta didik. Di situ akan terjadi konsultasi antara kedua pembicara atau antara pembimbing dengan yang akan dibimbing. Akan terjadi interaksi di dalam ragam tersebut. Selanjutnya, ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Ada sangat banyak. Kita akan membicarakan 7 macam saja. Pertama, ragam bahasa ilmiah. Ada persamaan dengan ragam bahasa berdasarkan situasi dan cara bertutur. Dalam situasi resmi, maka kita akan menggunakan bahasa yang resmi. Kemudian dalam ragam bahasa ilmiah ini dapat kita temukan di dalam bahasa buku-buku ilmiah, pertemuan-pertemuan ilmiah, baik di dalam seminar, di dalam pelatihan, di dalam pidato kenegaraan, di dalam surat menyurat dinas, dan sebagainya. Kemudian ada ragam hukum. Nah, ragam hukum berkaitan dengan topik-topik yang membicarakan masalah hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara lisan maupun secara tulisan. Misalnya di dalam secara tulisan dapat kita lihat pada naskah-naskah perundang-undangan atau peraturan-peraturan pemerintah. Ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan yang ketiga adalah ragam bisnis. Ragam bisnis ini berkaitan dengan perniagaan, perekonomian. Nah, bahasa-bahasa yang disampaikan di dalam perniagaan dan perekonomian itu mempunyai ciri tersendiri, sehingga tidak bisa dicampur adukkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Demikian juga dengan bahasa hukum, ragam agama, ragam sosial,
ragam kedokteran, dan ragam sastra. 7 macam ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan ini pada dasarnya juga saling berkaitan. Kemudian bisa juga dianalisis secara unik, secara tersendiri. Misalnya ragam sastra. Ragam sastra misalnya. Sastra itu ada sastra lisan, ada sastra tulisan. Kemudian ada berbagai bentuk sastra, ada bentuk puisi dan ada bentuk prosa. Bentuk puisi ada puisi lama, ada puisi baru. Kemudian puisi lama seperti syair, gurindam, dan pantun. Sementara puisi baru bersifat lebih bebas. Selanjutnya ada prosa. Prosa itu terdiri dari hikayat, cerita pendek, bisa termasuk dongeng, novel, atau cerita bersambung. Nah, ragam-ragam sastra ini mempunyai ciri-ciri tersendiri. Sebagai bahan masukan untuk mahasiswa, sebaiknya Anda lebih banyak membaca buku-buku sastra di samping buku-buku yang berkaitan dengan keilmuan kita. Karena karya-karya sastra ini sangat membantu di dalam pembentukan karakter bangsa. Tanpa disadari, ketika kita membaca karya sastra, karakter kita akan terbentuk dari situ. Baiklah, saya sajikan contoh ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Contoh yang pertama, dia dihukum karena melakukan tindak pidana. Nah, itu contoh ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Topik pembicaranya yaitu di bidang hukum. Contoh kedua, setiap pembelian di atas nilai tertentu akan diberikan potongan harga atau diskon. Kita tentu dapat menebaknya bahwa ragam bahasa tersebut berdasarkan topik pembicaraan bisnis atau perniagaan atau perekonomian. Contoh yang ketiga, cerita itu menggunakan alur bolak-balik atau flashback. Nah, ini contoh ragam sastra. Anak itu, contoh yang lain, contoh yang keempat, anak itu menderita penyakit TBC atau tuberkulos. Nah, ini berdasarkan topik pembicaraan di bidang kedokteran. Penderita di bidang kedokteran dan sekaligus di bidang kesehatan. Penderita autis perlu mendapatkan bimbingan yang intensif. Nah, ini contoh khusus di bidang kesehatan termasuk juga kedokteran. Sebelumnya sudah saya jelaskan tentang ragam bahasa ilmiah. Ada beberapa ciri ragam bahasa Indonesia yang ilmiah. Pertama, bahasa Indonesia ragam baku. Bahasa Indonesia ragam baku itu adalah ilmiah. Ada standar yang benar dari yang salah. Misalnya, kita contohkan pada diksi atau kata, pilihan kata. Ada kata kenapa, ada kata mengapa. Karena ada dua macam ini, dua contoh ini, maka kita pilih satu yang bakunya adalah menurut ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata yang dibakukan sebagai bahasa Indonesia adalah kata mengapa. Contoh lain adalah apotek dan apotik. Nah, yang benar atau yang baku adalah apotek. Kemudian contoh lain praktik dan praktek. Yang benar atau yang baku adalah praktik, bukan praktek. Kemudian ada kata atlet dan kata atlet. Nah, yang benar adalah kata atlet, bukan kata atlet. Banyak lagi contoh yang lain yang dapat kita analisis, termasuk di dalam kalimat. Yang kedua, ciri bahasa ragam ilmiah adalah penggunaan kalimat efektif. Kalimatnya tidak bertele-tele. Lebih banyak menggunakan kalimat tunggal. Minimal ada unsur subjek, predikat. Bisa ditambah objek dan bisa ditambah keterangan. Jarang menggunakan kalimat majemuk atau kalimat yang terlalu panjang. Contoh, ciri yang ketiga ragam bahasa Indonesia ilmiah adalah menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda, yang ada makna ganda, baik denotasi maupun konotasi, baik yang bersifat makna yang sebenarnya maupun yang makna tidak sebenarnya. Yang kita hindari adalah yang mengandung makna yang kiasan atau makna ganda yang membuat kita menjadi salah paham. Misalnya dalam bahasa tulis, anak dukun beranak. Nah, kalimat tersebut menggunakan mengandung kerancuan, anak dukun beranak. Makna yang pertama bisa bermakna yang beranak itu adalah anak dukun. Misalnya ketika kita mengucapkan anak dukun beranak, maka yang beranak berarti anak dukun. Tetapi kalau kita mengucapkan atau tersalah ucap anak dukun beranak, berarti yang beranak di sini adalah seorang dukun. Nah, ini sangat dalam bahasa lisan tergantung pada cara kita memberikan intonasi tutur. Sementara di dalam bahasa tulisan sangat bergantung pada jeda atau sangat bergantung pada punktuasi, yaitu tanda baca seperti koma. Ciri ragam bahasa Indonesia ilmiah yang keempat adalah penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas. Lugas ini bermakna yang sebenarnya, apa adanya, dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kias, seperti yang saya jelaskan tadi. Poin yang kelima, ciri-ciri ragam ilmiah adalah menjaga objektivitas isi tulisan. Nah, ini yang ditujukan adalah bahasa tulisannya harus objektif, harus apa adanya, harus menggunakan kata-kata yang ilmiah, kata-kata yang baku, yang tidak mengundang makna yang berbeda. Ciri ragam ilmiah bahasa Indonesia yang keenam atau terakhir adalah adanya keselarasan dan keruntutan antar proposisi dan antar alenia. Adanya keselarasan dan keruntutan. Yang pertama, adanya keselarasan. Misalnya di dalam penggunaan kata, kita menggunakan kata bertutur, saya bertutur dengan benar, tetapi dia berbicara tidak benar. Nah, penggunaan imbuhan ber itu selaras dengan penggunaan imbuhan ber pada kata
berbicara. Pertama, imbuhan ber pada kata bertutur, kemudian imbuhan ber pada kata berbicara. Tidak selaras kalau kita berbicara pada contoh berikut. Saya bertutur dengan benar, sementara pembicaraannya tidak benar. Maka di situ akan terjadi ketidakselarasan di dalam penggunaan kata bertutur dan pembicaraan. Nah, selain itu runtut itu secara sistematis, jangan terbolak-balik. Baik antar kalimat, di dalam kalimat, dan antar alinea atau di dalam alinea atau di dalam paragraf. Nah, ini sangat penting karena disitulah tercermin kepaduan topik yang kita bicarakan dalam suatu pembicaraan atau tulisan. Demikian penjelasan saya tentang ragam bahasa Indonesia, pengertian ragam bahasa Indonesia, kemudian contoh-contoh ragam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa memberikan faedah, menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa semuanya. Lebih lanjut, silakan mahasiswa mencari sumber-sumber yang lain tentang ragam bahasa Indonesia untuk memperkaya, untuk menambah wawasan pengetahuan kita tentang bahasa yang kita banggakan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.